Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Arjuna telah diangkat oleh Guru Drona sebagai murid teladan dan diberikan pendidikan khusus. Namun saat Arjuna melakukan latihannya, ia menemukan sebatang anak panah lain yang bukan miliknya. Arjuna pun lalu mengejar pemanah misterius itu sampai ke dalam hutan. Namun sayang, saat hendak ditangkap, orang itu telah berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah goa. Bersiap dengan busur dan anak panahnya, Arjuna pun lalu memasuki goa tersebut dengan sangat waspada. Namun setelah lama mencari orang misterius itu, ia dikagetkan dengan sesosok patung mirip Guru Drona yang berdiri tegak di dalam goa tersebut. Arjuna hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sesaat kemudian, dari balik patung itu, muncullah seseorang lengkap dengan busur dan anak panahnya. Arjuna lalu menanyakan asal-usul orang tersebut. Orang misterius itu mengatakan bahwa dirinya adalah Ekkalawya yang berasal dari kerajaan Magadha. Arjuna mengutarakan rasa kagumnya terhadap keahlian memanah yang dimiliki anak muda itu, dan ia menanyakan dari manakah ia mempelajari semua kemampuannya itu. Ekkalawya pun mengatakan bahwa dirinya telah belajar dari orang yang sama dengan orang yang telah mengajari Arjuna dalam seni ilmu memanah yang tidak lain adalah Guru Drona sendiri. Namun tepat di saat itu, sang guru pun muncul di tempat tersebut dan menyangkal perkataan dari Ekkalawya karena Guru Drona tidak pernah merasa menerima murid selain dari para pangeran Kuru dan juga anaknya sendiri Aswatthama. Guru Drona lalu menanyakan identitas sesungguhnya dari pemanah misterius tersebut. Dan saking senangnya melihat sang guru hadir di hadapannya, Ekkalawya pun langsung bersujud di hadapan Guru Drona. Ekkalawya berkata, "Aku raja dari hutan Magadha, putra dari raja suku di sana. Aku diam-diam telah mendengarkan pelajaranmu selama ini dan berlatih dengan sosok yang sama saat malam di depan patungmu itu." Guru Drona lalu menghampiri patung yang berdiri kokoh di dalam gua tersebut. Dan ia mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa menyebut kemampuan yang luar biasa sebagai pemberian darinya karena itu berarti menghina dirinya. Dan sebelum memanggil dirinya sebagai guru, maka seseorang harus menunjukkan kemampuan yang dimilikinya itu. Ekkalawya tersenyum mendengar perkataan Guru Drona. Saat mendengar suara anjing yang jauh berada di luar goa, ia pun segera menarik tali busurnya dan melepaskan 3 buah anak panahnya. Rombongan Duryodhana yang juga telah tiba di goa tersebut masih belum mengerti apa yang telah dilakukan orang misterius itu. Namun tak lama kemudian, seekor anjing masuk ke dalam goa dengan 3 batang anak panah di dalam mulutnya. Sang guru sangat takjub melihat kemampuan anak muda tersebut. Dan saat ia hendak merestui Ekkalawya dan menerimanya sebagai muridnya, ia teringat akan sumpahnya untuk menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik di dunia. Guru Drona pun lalu mundur dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Arjuna mulai berlatih memanah tanpa mengenal lelah. Ia melatih kemampuannya saat hari mulai gelap dan ia masih terbayang dengan Ekkalawya yang mampu menjadi pemanah hebat hanya dengan berguru di depan patung Guru Drona. Namun latihan keras Arjuna belumlah membuahkan hasil karena pikirannya masih belum bisa fokus. Guru Drona yang sedang mengawasi latihan keras Arjuna menjadi sangat kasihan kepada muridnya itu. Ia merasa dilema dengan keadaan yang dihadapinya saat ini. Di satu sisi, ia bertemu dengan pemuda dengan bakat memanah yang luar biasa yang ingin menjadi muridnya. Namun ia berasal dari kerajaan Magadha yang merupakan musuh dari Hastinapura. Namun di sisi lain, ia telah bersumpah hanya akan mendidik para pangeran Kuru dan anaknya saja, serta berjanji akan menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaiknya. Terlihat Arjuna masih terus melakukan latihannya. Tekad Arjuna untuk menjadi pemanah yang hebat tidak menyurutkan langkahnya untuk terus belajar siang dan malam.
bahkan sudah hampir 2 hari tidak beristirahat. Melihat hal itu, kakaknya Yudhistira berusaha membujuk Arjuna untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan latihannya. Namun tekad Arjuna sudah bulat untuk menguasai ilmu memanah yang lebih baik lagi dari Ekkalauya. Ia mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, sehingga ia belum bisa menguasai ilmu memanah tersebut, dan sebelum ia mendapatkan keahliannya itu, maka ia tidak akan pernah menghentikan latihannya. Hingga satu titik tertentu, Arjuna pun berhasil memanah dalam kegelapan dengan tepat sasaran. Hatinya sangat gembira, dan ia pun berlari hendak mengabarkan keberhasilannya itu kepada gurunya Drona. Namun sang guru sedang tidak berada di pemondokannya. Di sisi lain, rombongan Duryodhana mendatangi Ekkalauya di dalam goanya untuk membujuk pemuda itu agar mau menjadi temannya. Ekkalauya yang awalnya menolak, namun telah dijanjikan oleh Aswatthama bahwa ia akan meminta izin kepada ayahnya agar mau memberikan tempat tinggal dan mengangkat Ekkalauya sebagai murid guru Drona. Namun tepat di saat itu, sang guru muncul dan menyetujui perkataan yang telah diucapkan oleh putranya Aswatthama. Namun sebelum ia resmi menerima pemuda itu menjadi muridnya, sang guru mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi oleh Ekkalauya saat itu juga. Dan tanpa pikir panjang lagi, Ekkalauya menyetujui apapun persyaratan yang diminta oleh guru Drona. Sang guru lalu mengatakan bahwa Ekkalauya harus memberikan jempol tangan kanannya sebagai wujud kesetiaan kepada gurunya itu. Semua yang hadir di sana tercengang mendengar permintaan guru Drona. Namun janji telah diucapkan dan harus ditepati. Ekkalauya lalu berlutut di depan gurunya dan segera mencabut belati untuk memotong ibu jari tangan kanannya. Semua yang hadir di sana menjadi tercengang melihat ketulusan dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Ekkalauya. Demikian juga dengan Arjuna yang baru sampai di tempat tersebut. Guru Drona pun menepati kata-katanya dan bersedia menerima Ekkalauya sebagai muridnya. Namun saat itu juga, pemuda itu harus segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Magadha. Dan ini adalah perintah seorang guru kepada muridnya. Nah, bagaimanakah tanggapan Arjuna melihat perlakuan gurunya itu terhadap Ekkalauya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.